wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadi nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala aidan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Wa qala al muhadditsuna bi anna hadzal haditsa haditsun nadim wa haditsun karimun wa jalilun wa adimun wa sahihun. Ikhwatul iman, jama'atu sholati subuhi sadatunal a'izza, as'adani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, Bapak Ibu, ayahanda, ibunda, para orang tua kami yang senantiasa istiqomah hadir bermajelis, terutama di setiap pagi via sobah yaumil ahad, di hari ahad. Mudah-mudahan julusuna fi hadzal majlis maktubun indallahi, duduknya kita di pagi hari ini tercatat dan tersimpan di sisi Allah menjadi khazinatan, menjadi tabungan amal bagi kita, menjadi sababan min asbabi dukhulina fi jannatillahi, dan menjadi sebab di antara sebab-sebab kelak Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kaji kita setiap pekan ketiga, yaitu kaji tentang satu kitab yang berjudul Asrarul Ibadati atau Asrarul Syariah wa Anwarut Thariqah, di mana kitab ini menjelaskan tentang rahasia-rahasia keutamaan, fadilah, manfaat dibalik di mana ketika Allah mensyariatkan satu perintah ibadah. Ada dua ibadah yang secara berurutan akan kami sampaikan semata untuk mengulas dan menguatkan ta'yidan wa ta'bidan. Yang pertama adalah hal yang berkenaan dengan bulan Syawal, dan yang kedua hal yang berkenaan dengan bulan Zulhijjah. Al-asrar al-ajibah wal-azimah wal-ra'i'ah. Ada rahasia-rahasia yang begitu agung, Pak, di balik perintah ibadah yang ada. Yang pertama di bulan Syawal, yang kedua ibadah sunnah yang Allah perintahkan di bulan Zulhijjah. Yang pertama yaitu al-asrarul ra'i'ah, rahasia yang begitu tinggi nilainya. Al-asrar al-azimah, rahasia yang agung. Al-asrar al-muhimmah, rahasia yang begitu penting. Al-asrar al-ajibah, rahasia yang begitu mengagumkan. Di mana ianya? Yang pertama fi saumi sittati ayamin min Syawalin, yang Allah letakkan di balik perintah ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal. Kami tidak berbicara dari sisi fikih, tapi kami berbicara dari sisi keutamaan rahasia fadilahnya, Pak. Ini hanya menguatkan ta'yidan bagi kita mungkin barangkali yang bulan ini belum selesai,
untuk menguatkan kembali, untuk menyelesaikannya atau menguatkannya kembali agar kita menjadi orang-orang yang ahlus siyam atau minas soimina, menjadi orang-orang yang menyukai ibadah puasa. Wala aqalla min salasati asrori, tidak kurang dari 3 rahasia, Pak. Sebetulnya banyak, kami menyampaikan 3 rahasia di balik apa yang pernah diucapkan dan dikalamkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW tentang kedudukan puasa sunnah 6 hari. Yang pertama adalah satu hadis yang sahih. Al-Imam Al-Baghawi, Pak, dalam kitab Syarhus Sunnahnya, beliau memasukkan hadis ini, dan hadis ini adalah hadis yang wahwa hadisun masyhur. Hadis ini adalah hadis yang viral karena setiap bulan Syawal hadis ini adalah hadis yang selalu disampaikan oleh para ulama, para guru kita. Nah, di pagi hari ini kami ingin menyampaikan letak di manakah rahasia keutamaan dan keagungannya. Nabi SAW bersabda, man soma Ramadhana. Ada beberapa riwayat bi ikhtilafin yasir dengan berbagai bentuk redaksi yang ada perbedaan. Redaksi yang pertama, man soma Ramadhana. Barang siapa yang berpuasa 1 bulan Ramadan, sarahnya sahron kamilan, 1 bulan penuh. Summa atba'ahu sittan min syawalin. Terus kemudian orang ini berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Baik itu secara mutawaliyatan, kontinu, au mutafarriqatan, atau dipisah-pisah. Maka apa sabda Nabi? Falahu, maka baginya orang itu mendapatkan pahala kasyamid dahri, seperti orang ibadah puasa 1 tahun penuh, Pak. Jadi man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min syawalin faka'annahu qad shoma ad-dahra, maka orang itu seperti orang berpuasa yang dihitung oleh Allah dengan pahala seperti orang puasa 1 tahun, Pak. Ka'ajri siyamid dahri. Dan itu ulama Imam Suyuti mengatakan orang yang puasa Ramadan ditambahkan 6 hari itu mendapat pahala 1 tahun penuh, dan itu pahala ibadahnya orang puasa wajib, Pak. Nah, kita lihat Bapak Ibu yang mulia, bagaimana hitung-hitungannya. Ini yang dijelaskan oleh Al-Hafidh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti ketika ditanya lamma su'ila an azumati sawabi sittati ayyamin min Syawalin. Beliau pernah ditanya mengenai rahasia kenapa orang puasa Ramadan 1 bulan ditambah 6 hari kok ketemunya 1 tahun puasa, Pak. Jadi orang puasa 1 bulan penuh plus 6 hari bulan Syawal, kenapa ketemu pahalanya bisa 1 tahun, Pak? Kasyamid dahr. Wa qala al-Imam As-Suyuti rahmatullahi alaih. Ketika ditanya mengenai hal ini, Imam Suyuti membawakan 1 ayat, Pak. Surah Al-A'raf. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Jadi ketika beliau ditanya, ya Syekh, bagaimana hitung-hitungannya? Orang puasa 1 bulan itu paling enggak 29 atau 30 hari. Ditambahkan sittatu ayamin, 6 hari di bulan Syawal. Terus Nabi sebutkan kasyamid dahr. Orang itu mendapatkan pahala 1 tahun puasa, Pak. Nah, di sini kemudian ketemu hitung-hitungannya. Wa qala al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti rahmatullahi alaih. Al-Imam As-Suyuti mengatakan beliau memberikan solusi hitung-hitungannya dengan membawa surah Al-A'raf, man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan 1 kebaikan, Allah tidak menghitungnya 1, Pak. Jadi likulli hasanatin bi asri amsalihha. Maka setiap 1 kebaikan, apapun itu bentuknya, ketika dibawa seorang hamba menghadap Rabbnya, maka Allah berikan 10 kali lipat, Pak. Jadi man jaa'a bil hasanati
Barang siapa menghadap Allah dengan membawa satu kebaikan, satu ketaatan, falahu asru amsaliyah, maka dia mendapatkan 10 kali lipat pahala dari satu kebaikan. Jadi hitung-hitungannya dikalikan 10, Pak. Nah, ketemunya bagaimana? 1 bulan itu kalau at-takwim al-hijri, hitungan komariah, pasti kalau tidak 29 hari itu 30 hari, Pak. Hitungan komariah tidak pernah ketemu 31 hari kecuali Samsiah Masehi. Nah, dalam 1 bulan penuh fisahrin kamilin 1 bulan itu, Pak, anggap 30 hari, Pak. Maka 30 hari dikalikan 10. Kenapa? Manja bil hasanati falahu asru amsaliyah, likulli hasanatin bi asri amsaliyah. Satu ketaatan 10 kali lipat. Maka orang yang puasa 1 bulan 30 hari umpamanya, Pak, kalikan 10, maka dia ketemu 300 hari, Pak. 1 bulan umpamanya 30 hari, kalikan 10. Qaidahnya likulli hasanatin bi asri amsaliyah. 1 kali atau 1 hari kalikan 10. 30 hari berarti mendapatkan jumlah 300 hari, Pak. Lah yang 6 harinya bagaimana? Wa amasitatu ayamin min sawalin. Terus ditambah lagi 6 hari di bulan Syawal. 6 hari kali 10 berarti 60. 1 tahun kurang lebih 360 hari atau 355 hari, Pak. Kurang lebih maju mundurnya segitu. Berarti kalau ada orang puasa 1 bulan di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal mendapatkan jumlah 36 hari kalikan 10 berarti 360 hari. Berapa hari, Pak? 1 tahun, Pak. Kurang lebih 360. Ini namanya rahasia, Pak. Itu namanya sir namanya. Dan ini kecerdasannya Al-Imam As-Suyuti, Pak. Jadi selama ini kita disampaikan orang yang puasa sunnah 6 hari untuk mengikutkan pada bulan Ramadan, Nabi sebutkan kasiyamid dahr. Orang itu membawa pahala puasa 1 tahun. 1 tahun 360 harian. Dari mana 360 hari ini? Maka 360 hari itu dari puasa Ramadan 1 bulan kali 10 ditambahkan 6 hari dikali 10. Kenapa? Qaidahnya likulli hasanatin bi asri amsalihah. Setiap satu kebaikan hitung-hitungan matematika pahalanya adalah dikalikan 10. Mudha'afatu sawabnya ada kelipatan pahala kali 10. Jadi kalikan 10, kalikan 10. Dan ini kaidah. Cara ngitung pahala begitu, Pak. Dan itu Allah yang ngajarin, Pak. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsaliyah. Barang siapa membawa 1 ketaatan, maka Allah hitung 10 kali lipat balasannya. Barang siapa membawa 1 kali sedekah, maka orang itu mendapatkan seperti orang bersedekah dengan pahala 10 kali lipat. Nah, ini baru kita ketemu, Pak. Ternyata orang berpuasa 1 bulan itu kali 10, 30 hari umpamanya Ramadan dikali 10 menjadi 300. Yang 6 hari sittatu ayamin min sawalin, 6 hari juga dikalikan 10 menjadi 60. 300 hari sama 60 hari dijadikan 1, 360 hari. Ketemulah adadul ayam min sanatin. Berarti ketemu hitungan hari dalam 1 tahun 360 hari, Pak. Jadi ini baru ketemu. Oh, ternyata orang itu kalau puasa di bulan Ramadan 1 bulan ditutup dengan 6 hari di bulan Syawal, maka orang itu mendapatkan pahala falahu ajru sawabis siyamid dahri. Maka apa kata Imam Suyuti? Orang itu mendapatkan pahala sebagaimana yang Nabi sebutkan, dia membawa puasa 1 tahun penuh, Pak. Siyamud dahr. Nah, siyamud dahr itu dari mana? Hitungannya 300 hari dari pengkalian kelipatan dari 30 hari dalam 1 bulan Ramadan plus 6 hari dalam bulan Syawal dikalikan 10, jumlahnya 60, berarti totalnya 360 hari. Itu komplit sudah seperti orang puasa 1 tahun, Pak. Ini al-asrar al-ajibah min siyami sittati ayamin min sawalin. Rahasia keutamaan dibalik perintah ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini yang pertama, Pak. As-sirrus sani minal asroril ajibati min siyami sittati ayamin min Syawalin. Yang kedua, Pak.
Wa al ulama bi anna sahru sittati ayamin min Syawalin. Jadi sepakat ulama, Pak. Kedudukan puasa 6 hari ini tajbirul kholal, dia fungsinya adalah untuk menutup ketidaksempurnaan pahala pada ibadah Ramadan, Pak. Tajbirul kholal min haitsu sawabi siyami Ramadan, dari sisi pahala, bukan dari sisi ibadah syariatnya, Pak. Kalau dari sisi syariatnya tentu tidak boleh. Barang siapa yang batal puasanya ya tetap fa'ali bil qadha. Tapi kalau kekurangan itu anukson, kekurangan itu min haitsu sawabi wal ajri wal fadl, kalau seandainya terdapat wujida, ada al kholalu minas sawab min haitsu sawabi wal ajri wal fadli, kalau ternyata nanti di akhirat kok puasa Ramadan kita itu ada hari-hari yang tidak sempurna pahalanya, maka Allah akan ambilkan pahala itu dari pahala ibadah sunnah puasa tatawu kita di bulan Syawalnya, Pak. Maka ulama mengatakan wa amma mangzilatu siyami sittati ayamin min Syawalin kamangzilati rotibati minas sholatil faridoti. Jadi kedudukan puasa 6 hari ini seperti kedudukannya sholat rawatib ba'diyah bagi sholat wajib, Pak. Nah, kita lihat puasa Ramadan itu 1 bulan, Pak. Maka ulama sepakat, dan ini juga yang disampaikan Imam As-Suyuti. Hampir-hampir bisa kita lihat, setiap ada ibadah wajib itu selalu diikuti ibadah sunnah, maka qablaha wa ma ba'daha. Jadi setiap ibadah faridoh itu, Pak, apapun ibadahnya, apalagi sholat, itu hampir-hampir ada ibadah yang mengawalinya daripada ibadah sunnah, dan ditutup dengan ibadah sunnah lagi yang mengikutinya. Maqoblaha wa ma ba'daha, atau al-qobliyah wal ba'diyah. Jadi puasa 6 hari sunnah Syawal ini, Pak, wa mangzilatuhu kamangzilatir rotibati minal faridoti. Kenapa Allah perintahkan kita 6 hari puasa di bulan Syawal? 1, untuk mendapatkan itmamu sawabi sahri Ramadana, untuk menyempurnakan supaya kita mendapatkan ibadah 1 tahun. Yang kedua, idza wujidal kholalu min haitsu sawab, kalau seandainya kok puasa Ramadan itu ada 1 hari yang puasa itu kok pahalanya gugur, Pak. Umpamanya sah, tidak melakukan yang membatalkan puasa, tapi ada sesuatu perkara yang menjadikan berkurangnya pahala, maka hari itu nanti di hari kiamat, kekosongan itu Allah akan ambilkan dari pahala puasa sunnah yang kita lakukan. Yang pertama, qobliyahnya mana? Puasa Sya'ban, Pak. Wa qalat ummul mukminin sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Jadi aku pernah melihat dan sering memperhatikan kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu tidak pernah berpuasa selain bulan Ramadan yang hampir yakadu, Pak, yang hampir-hampir 1 bulan penuh, kecuali bulan Sya'ban. Jadi 11 bulan siwa Ramadan, 11 bulan di luar Ramadan, 1 bulan yang Nabi menjaganya begitu banyak, kasratul ayyam, dipakai oleh beliau untuk berpuasa, itu bulan Sya'ban. Dan tidak ada 1 bulan yang Nabi langsung bersegera berpuasa kecuali bulan Syawal, Pak. Ini hadisnya sahih. Jadi mubadarah, Nabi itu tidak langsung terburu-buru untuk berpuasa kecuali hanya bulan Syawal. Jadi untuk apa? Mutabaatan, mubasarotan, wahalan. Nabi itu ketika masuk bulan Syawal, beliau hanya menyelakan waktu 1 hari, yaitu fi ayyamil aidi au fi yaumil idil fitri, Pak. Setelah itu Nabi di tanggal 2 Syawalnya langsung mengikutkan mutawaliyatan wa mubasyaratan, Pak. Dan itu disaksikan oleh Sayyidah Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Jadi ada 2, Pak, Sya'ban, Syawal. Jadi seperti kamang zilati rotibatin minal farido. Jadi kedudukan bulan Syawal puasa 6 hari ini seperti sholat sunnah ba'diyah. Seperti sholat sunnah ba'diyah maghrib, seperti sholat sunnah ba'diyatul isya,
seperti sholat sunnah ba'diyatad duhur. Jadi kamang zilati rotibati minal faridoti. Nah ini rahasia yang kedua. Kenapa sih kok Nabi begitu bersegera menyambut puasa Syawal setelah berlalunya bulan Ramadan? Dan kenapa Allah perintahkan hal ini? Semata pertama agar kita membawa pahala 1 tahun ibadah puasa yang diterima oleh Allah. Yang kedua, idza wujidal khalalu min khaisus sawabi min syami ramadhana inda yaumil qiyamati. Kalau seandainya nanti di hari kiamat kok ada kurangnya pahala puasa Ramadan, ada seper yang akan kita siapkan untuk menutupnya. Daripada mana? Puasa 6 hari yang kita lakukan tiap tahun di bulan Syawalnya. Ini yang kedua, Pak. Kenapa sih kok kita diperintahkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal? Asirus salisu min asroril ajibati min saumi au min siyami sittati ayamin min Syawalin. Rahasia yang ketiga, Bapak Ibu yang mulia. Tapi sebelum kita masuk yang ketiga, karena ini bukan bulan Ramadan, izin Pak, bismillahirrahmanirrahim. Wa ammas sirrus salisu, dan rahasia yang ketiga. Kenapa ada puasa 6 hari, Pak? Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan satu perintah ibadah, maka yang mengetahui apakah ibadah itu diterima atau tidak olehnya itu hanya Allah yang tahu, Pak. Apakah sholat kita itu diterima atau tidak, itu Allah yang memiliki rahasia. Puasa Ramadan kita itu diterima atau tidak, itu pun adalah sirrun min asrorillah, rahasia daripada rahasianya Allah, Pak. Sedekah diterima atau tidak, kebaikan itu diterima atau tidak, maka ini merupakan sirrun, rahasia min asrorillahi ta'ala, daripada rahasia-rahasianya Allah. Walakinnahu, akan tetapi ittafaqo al ulama, sepakat ulama, walaupun rahasia itu miliknya Allah, yang mengetahui hanya Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menerima ibadah seorang hamba, maka Allah memberikan tanda simatan au alamatan. Jadi ketika Allah menerima ibadah seorang hamba, rahasia ini ada rahasianya Allah, tapi Allah memberikan simah wal alamah, tanda, ada indikator, ada hal-hal yang bisa kita lihat untuk mengukur apakah ibadah saya ini diterima atau tidak oleh Allah, Pak. Nah, kembali apa yang disampaikan oleh Al-Imam As-Suyuti, man aroda ayya'rifa bi anna amalahu makbulun inda rabbi, barang siapa yang ingin mengetahui bahwa amalnya itu diterima oleh Tuhannya, maka fal ya'rif, maka ketahuilah, fal yangdur, maka lihatlah. Apa yang bisa kita lihat, Pak? Min alamati qabulil hasanati al hasanatu ba'daha. Ini kaidahnya, Pak. Jadi min alamati qabulil ibadati au min alamati qabulil hasanati indallah al hasanatu ba'daha. Jadi tanda kebaikan itu diterima oleh Allah, adanya kebaikan setelahnya, Pak. Adanya satu ketaatan itu diterima oleh Allah, Allah akan memudahkan kita untuk melakukan ketaatan berikutnya. Jadi ada mustamirroh istimroriyah. Satu ibadah itu kok diterima oleh Allah, maka Allah akan memberikan kekuatan kontinuitas kita dalam melakukan ibadah yang sama. Hari ini subuh, Pak, kok diterima oleh Allah ibadah sholat ini, maka Allah akan memberikan tanda. Apa tandanya? Duhurnya nanti Allah akan mudahkan kita untuk melakukan sholat duhurnya. Allah akan mudahkan kita untuk melakukan sholat sunnah duhanya. Allah mudahkan kepada kita untuk melakukan sholat sunnah yang lainnya, Pak. Nah, sampai nanti di duhur, lah sholat duhur kok diterima oleh Allah, nanti berikutnya Allah mudahkan kita untuk mendatangi sholat asar yang setelahnya. Terus begitu, Pak. Jadi min alamati qabulil hasanati indallah wujudul hasanati ba'daha. Ini kaidah yang disepakati ulama, Pak.
Jadi kalau kita ingin tahu bahwa ibadah kita itu diterima oleh Allah atau tidak, maka lihat sejauh manakah kekuatan kita untuk mendatangi ibadah-ibadah setelahnya dengan ibadah yang sama. Jadi kalau sholat, ya sholat setelahnya. Nah, bagaimana dengan puasa? Min alamati qabuli siyami Ramadana, dan tanda bahwa puasa kita itu diterima oleh Allah, di antara tandanya ada kekuatan untuk melakukan puasa-puasa setelah puasa Ramadan, Pak. Dimudahkannya kita oleh Allah untuk melakukan li'ada isyami minta tatawu ibadah sehari Ramadan. Jadi diberikannya kita oleh Allah kemudahan, Pak, untuk melakukan puasa-puasa sunnah, terutama puasa sunnah 6 hari di bulan Ramadan. Diberikan kita oleh Allah kekuatan untuk menjaga shaumut tatawu Senin Kamisnya, yaumil ayyamil bidnya 13, 14, 15-nya. Bahkan ada yang mampu melakukan shaumut Dawud seperti puasanya Nabiullah Daud alaihi salam. Dan ini barometer indikator, Pak. Simatun au alamatun min alamati qabuli siyami Ramadana bittifakin ulama. Di antaranya. Jadi di antara kalau kita ingin melihat sejauh manakah puasa Ramadan ini kesempurnaannya diterima oleh Allah, maka jom kita lihat sejauh manakah kita mampu menyempurnakan puasa-puasa sunnah setelah berlalunya bulan Ramadan ini, Pak. Jadi min alamati qabulil hasanati indallahi wujudul hasanati ba'daha. Jadi kalau kita ingin melihat sejauh manakah amal kita itu diterima atau tidaknya oleh Allah, sejauh manakah besar kecilnya ibadah ini diberikan pahala oleh Allah, maka jom fal yangdur, kita lihat sejauh manakah kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah atau ibadah-ibadah yang lain setelah ibadah wajib ini kita lakukan. Sawaun, dan ini berlaku untuk semua ibadah, Pak. Termasuk zakat. Zakat mal kita, zakat fitrah kita. Sejauh manakah kita mampu melihat bahwa zakat yang kita keluarkan di tahun ini makbulah jami'an indallah, apakah diterima semuanya atau tidak oleh Allah? Maka fal yangdur, maka kita bisa melihat, Pak, sejauh manakah kekuatan, kemudahan yang kita rasakan dalam ketika kita berbagi, bersedekah, al-i'ta, berbagi, wal-ihda, memberikan hadiah, al-i'anah, membantu orang lain, i'anatul ghair, Pak, berbagi, kuwatul i'ta wal ihda wa kuwatul i'anah, kekuatan menolong, kekuatan berbagi. Ini indikator, Pak. Maka puasa 6 hari sunnah di bulan Syawal, Al-Imam As-Suyuti mengatakan termasuk indikator daripada indikasi-indikasi bahwa ibadah Ramadan kita, terutama puasa-puasa kita di bulan Ramadan selama sahrun kamilan, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 rahasia besar, Bapak Ibu yang mulia. Di antara rahasia kenapa kita diperintahkan walaupun tidak wajib dengan adanya puasa sunnah 6 hari. 1, untuk menyempurnakan agar kita mendapatkan sawabu siyamid dahri, agar kita setelah selesai Ramadan, setelah selesai puasa 6 hari di bulan Syawal, kita mendapatkan puasa ibadah 1 tahun, Pak. Jadi 6 hari ini kita lakukan, maka selama itu kita 1 tahun ke depan sampai bulan Ramadan, kita itu masih tetap dihitung seperti puasa, Pak. Kasiyamid dahr. Jadi kita tiap hari itu tetap diberikan pahala oleh Allah. Kenapa? Kita dianggap oleh Allah itu tetap berpuasa. Nanti sampai mana? Hatta dukhuli Ramadana al-atiyah. Maka sampai nanti masuknya bulan Ramadan yang akan datang. Ini ajibnya, Pak. Dan itu bisa kita dapatkan kalau kita tutup dengan 6 hari. Dan barang siapa yang tidak menutupnya bulan Ramadan dengan 6 hari, maka orang itu tidak mendapat ibadah puasa 1 tahun, Pak. Karena syaratnya memang al-itmam, al-itba, diikutkan kepada sitatu ayamin min Syawalin. Ini yang pertama. Yang kedua, manfaat rahasianya adalah seandainya 1, kalau nanti di hari kiamat kok bulan Ramadan itu banyak kekurangan dari sisi pahalanya, maka datanglah pahala puasa 6 hari di bulan Syawal. Kok seandainya yang Ramadan sudah sempurna, maka Allah akan menjadikan, ini kata Imam Suyuti, dengan 6 hari itu raf'ud darajat,
Allah akan angkat derajat kita dengan puasa Ramadan, dinaikkan lagi dengan 6 hari di bulan Syawal. Ini fadilahnya, ini rahasianya. Yang ketiga, menjadikan indikator, Pak, simatun min simatin au alamatun min alamati qabuli siyami Ramadana. Dan ini merupakan indikator di mana tanda bahwa Allah meridhoi ibadah Ramadan kita. Allah senang dengan puasa Ramadan kita. Allah suka dengan cara ibadah kita. Dan Allah berkenan dengan ketaatan kita dalam selama bulan Ramadan. Tandanya mana? Allah memudahkan kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan setelahnya. Allah mudahkan kita untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah, termasuk puasa sunnah 6 hari, puasa sunnah yang lainnya, Senin Kamisnya, Ayyamil Bidnya, atau puasa-puasa sunnah yang lainnya. Ini Bapak Ibu yang mulia, 3. Salah satu asrori min asrori siyami sittati ayyamin min Syawalin, 6 hari di bulan Syawal, puasanya tidak 1 bulan penuh, cuma 6 hari. Dan ini Al-Imam As-Suyuti mengatakan la furiqo, tidak dibedakan apakah cara puasanya mutawaliyatan, berkesinambungan, pamannya 5, 6, 7, 8, 9, atau mutafarriqotan, ditafrik, apakah tanggal 6 dia puasa, nanti tanggal 9 baru puasa lagi, ataukah nanti kemudian disusul tanggal 11, nanti kemudian tanggal 15, la ba'sa wala haraj. Ulama sepakat itu tidak masalah, itu hanya teknis. Wa amal aula, adapun yang paling utama kata Imam As-Suyuti yaitu mubadaratan wa mubasyaratan, yaitu bersegera dan kemudian menyambut ketika selepas bulan Ramadan, kemudian masuk tanggal 1 Syawal, tanggal 2-nya puasa, tanggal 3-nya puasa. Ini yang sunnah. Nah, bagaimana dengan kita di Indonesia, Pak? Tanggal 2 tamu baru pada datang, kawan baru datang, kawan PT baru datang. Tak mungkin kita puasa sunnah Syawal, toh, Pak. Bahkan kalau kayak saya ini udah mulai ngaji ini mungkin keteteran, Pak. Ngaji di masjid ini minum kopi susu, besok beda lagi teh susu, teh tarik, macam-macam, Pak. Makanya sulit kalau udah ngaji pagi ini untuk puasa sunnah itu sulit. Makanya saya selalu niat puasa setiap menjelang subuh itu, Pak. Walaupun nanti setelah pengajian dapat minum, dapat 2 pahala, Pak. Pahala niat puasa sunnah, yang kedua pahala memuliakan orang yang memuliakan saya. Jadi tiap pagi, Pak, saya dapat 2 pahala. Niat puasa sunnah sama plus pahala memuliakan orang yang menghidap. Dan ini tidak mungkin kita lakukan, Pak, kalau sulit. Ada muskilat kalau di Indonesia. Nah, kenapa Nabi begitu mudah, sahabat begitu mudah melakukan puasa 6 hari kok langsung mubasyarah? Karena tradisi, Pak. Adadus ziarah yazuru ba'duhum ba'du. Jadi ziarah ikhwan ini, Pak, ziaratul ikhwan namanya. Itu hanya di Indonesia loh, Pak. Jadi adadus ziarah bainal ikhwan yazuru ba'duhum ba'du. Jadi berkunjung, saling mengunjungi, ini tradisi yang di Indonesia, Pak. Di Arab Saudi nggak ada. Saya ngajar kitab Hayatus Sahabat, itu nggak ada satu riwayat pun dijumpai setelah masuk bulan Syawal tanggal 1 Nabi keliling, itu nggak ada. Kenapa? Nabi tiap hari udah keliling, Pak. Setiap pagi Nabi selalu keliling, tafakut li jami ashabi. Berarti ini tradisi yang luar biasa, Pak. Al-adah al-hasanah, kebiasaan yang baik. Makanya ketika kita di bulan awal Syawal ini kok enggak la yumkinu bi ada isyami sitati min ayamin sitati ayamin min Syawalin, kok tidak memungkinkan untuk mendatangkan 6 hari, maka jom silahkan kita boleh melakukan mentakhirnya, wa yuakhiruha, kita akhirkan nanti menjelang di akhir bulan Syawalnya, itu boleh. Dan itu tetap mendapat keutamaan. Wala furiqo, tidak dibedakan apakah ditafrik, dipisah-pisah. Hari-harinya tidak mutawaliyah, ghairu mutawaliyatin, tidak berurut 6, 7, 8 begitu, atau dibuat urut, bahkan itu lebih utama, Pak. Kalau mau kita lebih utama, 1 takdimu fi awalis sahri, diawalkan di awal bulan. Terus yang kedua mutawaliyah, 4, 5 atau 3, 4, 5, 6, 7 begitu sampai 6 hari. Nah, ditafrik nggak masalah. Kita takhir sampai akhir bulan pun tidak masalah. Yang penting akumulasinya dalam 1 bulan itu ada 6 hari yang kita niatkan menjadi puasa sunnah di bulan Syawal. Jadi hitungannya akumulasi, Pak. Tanggal 5 baru bisa puasa. Niatnya apa? Shaumus Syawal. Nanti tanggal 10 puasa lagi. Niatnya apa? Shaumus Syawal. Nah, nanti tanggal 17 baru puasa lagi.
maka hitungannya akumulasi, dijamu Pak namanya. Dijamu itu nanti digabungkan. Ada 6 hari selama bulan Syawal yang diniatkan untuk melakukan ibadah puasa sunnah Syawal, dan itu tetap fadilahnya sama. Tapi wal aula yang paling utama ulama tetap sepakat diurutkan, dan kalau memungkinkan itu di awal bulan, dan ini sudah di pertengahan bulan, sudah tanggal 15-16 Bapak Ibu yang mulia. Artinya kalaupun kita belum selesai, masih ada separuh bulan. Bahkan kalau kita sama sekali belum melakukan, boleh kita susulkan, ini masih separuh bulan. Artinya ada potensi peluang bahwa kita masih bisa untuk melakukan puasa sunnah 6 hari. Semata untuk apa? Supaya kita membawa pahala 1 tahun, supaya nanti kita di akhirat ada spare untuk menyempurnakan ibadah pahala puasa Ramadan. Yang ketiga, supaya kita tahu bahwa kita ini diberikan oleh Allah tanda bahwa Ramadan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang mulia, masih berapa menit Pak Haji? Masih 10 ya? Saya pikir udah mau bunyi Pak. Rupanya masih banyak waktunya. Baik, kita lanjutkan. Ini pembahasan yang pertama. Al-Asrar al-Ajibah. Rahasia yang agung yang diletakkan oleh Allah dalam puasa 6 hari. Nah, kemudian yang kedua, sebagaimana kami sampaikan di awal, rahasia bab yang kedua yaitu adalah babul udhiyah, al-asrar ar-ra'i'ah fil udhiyati. Kita masuk bab yang kedua, yaitu rahasia yang Allah letakkan di dalam ibadah kurban, Pak. Jadi kalau yang pertama tadi berkenaan dengan bulan Syawal, yang kedua kita kaitkan dengan bulan Zulhijjah. Nah, kami tambahkan Pak, di antara rahasia bulan Syawal itu, para ulama sepakat min fadilati sahri Syawal, dan di antara rahasia bulan Syawal itu dikatakan wa yuqalu huwa sahruz zawaj. Jadi bulan Syawal itu bulan untuk menikah Pak. Jadi ini rahasia Pak. Keutamaan bulan Syawal itu dikatakan wa yuqalu huwa sahruz zawaji. Jadi para ulama sepakat bulan Syawal itu bulan untuk menikah Pak. Jadi bulan yang dianjurkan untuk menikah. Maksudnya yang belum punya istri Pak. Kalau bapak-bapak ya tetap nggak dapat sunah nikah lagi loh Pak. Jangan pula nanti sampai ke rumah ya, minta ke istri yang ini Ustadz bilang tadi pagi bulan Syawal ini bulan sunah menikah. Oh, nyari masalah Pak namanya itu. Itu bukan nyari pahala, nyari neraka namanya. Jadi sahruz zawat. Wakana ashabun Nabi, sahabat Nabi itu banyak. Wahum yatazawwajuna, mereka menikah di bulan Syawal Pak. Kenapa mereka menikah di bulan Syawal? Setelah mereka melihat Nabi itu beberapa kali menikah di bulan Syawal. Termasuk lama tazawwaja, ketika Nabi menikahi Sayyidah Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah itu dinikahi oleh Nabi di bulan Syawal juga. Termasuk Sayyidah Hafsah dalam satu riwayat. Riwayat yang paling sahih itu Sayyidah Aisyah. Walaupun ada riwayat-riwayat yang lain, tapi intinya sahabat setelah melihat Nabi menikah di bulan Syawal, maka mereka berlomba-lomba menjadikan bulan Syawal itu untuk menikah. Nah, dulu kita menikah bulan apa Pak? Bukan Syawal ya Pak? Ah, itu boleh diganti Pak. Atau boleh diulang? Ya jangan diulang. Kalau nikah ulang tuh nggak dianjurkan. Kalau kami di Jawa itu ada namanya bangun nikah Pak. Tapi itu bukan syariat. Bangun nikah itu begini. Yang ada dalam Islam itu tajdidun nikah, memperbarui nikah. Nah, tajdid nikah itu kalau ada faskun nikah, nikahnya rusak. Tapi di kampung kami itu ada namanya istilah bangun nikah. Bangun nikah itu begini Pak. Umpamanya nikahnya di bulan ini nggak cocok. Terus rewel aja Pak. Ngek-ngak-ngek-ngok. Bawaan istrinya ngomel terus. Bawaan lakinya kaburan terus, nggak pernah istiqomah, nggak pernah betah di rumah. Nah, itu kemudian orang tuanya mengadakan nikah lagi Pak. Harinya diulang lagi pernikahan. Itu hanya di Jawa Pak, di kampung kami. Di Batam nggak ada. Karena Pak, kalau itu sempat diulang, pesta lagi, ngabisin duit Pak. Jadi itu namanya bangun nikah. Yang ada tajdidun nikah. Jadi nikah di bulan Syawal itu sunnah. Walaupun sunnah, kalau Bapak Ibu punya anak sudah minta dinikahkan, jangan nunggu bulan Syawal Pak. Jadi bulan Zulqa'dah anak sudah siap nikah. Oh aja nak, nanti kita nikahkan di bulan Syawal yang akan datang. Jangan Pak. Mereka sudah pengen nikah, nikahkan segera. Termasuk perkara yang diperintahkan untuk mubadarah, perkara yang diperintahkan untuk bersegera, al-musyaroah itu diantaranya nikah.
Orang mati segera dikuburkan, termasuk anak yang sudah balik, yang sudah siap nikah untuk segera dinikahkan. Jadi jangan walayan tadiru, jangan ditunggu nanti sampai bulan Syawal yang akan datang, kelamaan Pak. Jadi kalau sudah ingin nikah, yuk nikahkan. Tapi kalau belum, kok ada hari yang baik, maka bulan Syawal itu bulan yang paling bagus untuk menikah. Dan saya pun nikahnya kemarin itu, bukan kemarin, dulu Pak. Itu bukan bulan Syawal juga. Walaupun saya tahu hadisnya, ternyata saya pun menikah bukan di bulan Syawal. Karena kalau nunggu bulan Syawal kelamaan juga sebetulnya. Nah ini artinya Bapak Ibu yang mulia, bulan Syawal itu sahruz zawat, bulan yang dianjurkan orang untuk membangun atau mengikat akad pernikahan. Ini tambahan aja, ziyadatul bayani untuk menyempurnakan penjelasan di bulan Syawal. Nah kita lanjutkan Bapak Ibu yang mulia. Masih ada waktu 5 menit, cuman mau saya lanjutkan di bab udhiyahnya. Nanggung kali Pak Ketua. Jadi barangkali ada waktu berapa menit? 5 menit ada Pak. Baik Bapak Ibu yang mulia, mungkin barangkali selama ini saya jarang buka sesi tanya jawab, langsung mepet waktunya, langsung sholat sunnah pulang. Nah pagi ini saya ingin memberikan waktu barangkali Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Dan yang bertanya saya doakan panjang umur, barokah, manfaat, mudah rezekinya, kaya raya, tidak punya utang, banyak amal kebaikannya. Ayo Pak, monggo silahkan. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Abang tanya Ustaz, apakah kita boleh Ustaz untuk puasa Sa'ban itu satu bulan penuh seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu mungkin yang kami pertanyakan. Untuk puasa sunnah sebelum Ramadan, bulan Sa'ban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa sunnah, somut tatawu atau at-tatawu minas syiyam, semua riwayat menyebutkan Nabi tidak pernah puasa 1 bulan penuh sahrun kamilan kecuali bulan Ramadan. Nah yang disebutkan bulan Sya'ban itu yakadu, hampir-hampir. Jadi Sayyidah Aisyah mengatakan hampir-hampir itu artinya mungkin tetap ada kurangnya. Saking banyaknya Nabi berpuasa di hari-hari bulan Sya'ban itu, hampir-hampir Nabi membuatnya 1 bulan. Hampir saja. Mungkin ada 2 hari yang beliau tidak puasa. Mungkin ada 1 hari yang beliau tidak puasa. Atau mungkin ada 3 hari yang beliau tidak berpuasa. Tetapi saking banyaknya puasa beliau di bulan Sya'ban, Sayyidah Aisyah mengatakan yakadu, hampir-hampir Nabi puasa 1 bulan. Kalau 1 bulannya itu tidak ada riwayatnya. Kenapa? Nabi tidak pernah puasa 1 bulan penuh kecuali hanya bulan Ramadan. Itu artinya ya dulu ala kasroti siyamihi, menunjukkan bahwa begitu banyaknya Nabi berpuasa di hari-hari di bulan Sya'ban. Itu pertama Pak. Nah bagaimana kalau kita buat 1 bulan? Apakah hal huwa jawazun amla? Apakah itu boleh? Maka ulama mengatakan boleh Pak. Jadi berpuasa 1 bulan, walaupun Nabi tidak pernah mencontohkan, secara umum diperbolehkan. Nah hujahnya mana? Kita melihat 1 riwayat, yaitu puasanya Sayyidina Abu Thalhah Pak. Abu Thalhah itu bapak tirinya Sayyidina Anas, suami dari Ummu Sulaim. Nah Abu Thalhah itu orang yang dikatakan Shaimud Dahr, orang yang selalu berpuasa Pak. Ini riwayat Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik? Wa amma Abu Thalhah, adapun Abu Thalhah itu, aku tidak pernah melihatnya berbuka puasa illa kecuali fi khamsati ayyam, di 5 hari Pak. Ini Bukhari Muslim. Anas bin Malik mengatakan, aku tidak pernah melihat Abu Thalhah berbuka puasa setelah wafatnya Nabi kecuali di 5 hari Pak. Yang pertama Al-Idain, hari 2 Id, Idul Fitri sama Idul Adha, sama 3 hari fi ayyamit tasyrik. Selama itu, selain itu 5 itu, maka Abu Thalhah itu selalu berpuasa Pak. Nggak pernah buka, selalu berpuasa. Berarti yang dilakukan oleh Abu Thalhah itu tidak seperti puasa sunnah Abu Dawud. Sunnahnya Nabi Dawud, tidak.
Bahkan Abu Tolha itu puasanya wisol, bukan wisol, puasa yang somudar, mutawaliyah, terus puasa. Kalau wisol itu yang haram, sepakat. Puasa wisol itu puasa yang dilakukan dari pagi subuh sampai nanti menjelang malam, itu wisol Pak. Itu nggak boleh. Tapi kalau puasa yang terus menerus, tiap hari puasa, ini mayoritas ulama jumhur membolehkan Pak. Wa amma inda jamaahiril ulama, ulama jumhur mengatakan mereka membolehkan. Orang berpuasa tiap hari itu boleh. Tapi di mazhab Syafi'i, idza wujida ad-doror, kalau dikhawatirkan ada kemadurutan, maka hukumnya tidak boleh. Satu, dia puasa tiap hari, ngikut puasanya Abu Tolha. Terus lemes, terus karena tidak pernah ada hari yang kosong dari puasanya. Terus badannya ada madorot, maka itu tidak boleh. Atau kedua, ada terabaikannya hak wajibat. Contoh, kalau dia tidak puasa mungkin kerjanya semangat. Dia ngambil puasa 1 bulan itu di bulan Ramadan. Nah di luar Ramadan, kok dia puasa terus menerus, tapi tidak ada efek. Badannya tetap kuat, dia tetap bekerja, hak istrinya tetap terpenuhi, anak-anaknya juga nafkahnya terpenuhi. Maka ini boleh Pak. Madzhab Maliki membolehkan, madzhab Hanafi membolehkan, madzhab Syafi'i membolehkan dengan syarat. Jawaz ma'asyurut. Syaratnya apa? Tidak ada madorot. Yang kedua, tidak mengabaikan hak. Nah, yang melarang siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Jadi madzhab Hambali tidak menganjurkan, tidak membolehkan puasa secara terus menerus. Jadi jumhur Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah. Artinya puasa seperti puasanya Abu Tolha itu boleh Pak. Termasuk kita puasa di bulan Sa'ban 1 bulan. Yang 1 tahun penuh aja boleh, kecuali 5 hari. Apalagi 1 bulan di bulan Sa'ban. Tapi sebaiknya kalau saya pribadi ditanya nih, ikut yang mana? Tetap ikut yang ada pada contohnya Nabi. Nabi memerintahkan seorang sahabat termasuk Jabir bin Abdillah, kalau pengen puasa sunnah maka falyasum, berpuasalah kasomi Dawuda, seperti puasanya Nabi Dawud. Hari ini puasa, besok tidak, besoknya puasa, besoknya tidak. Atau kalau kita ikut puasanya Abu Tolha, berarti 1 bulan penuh boleh Pak. Jadi pada intinya barang siapa yang berpuasa di bulan Sa'ban 1 bulan penuh seperti puasa Ramadan, hukumnya sah dan boleh. Demikian Pak. Wallahu a'lam bishawab. Moga ada lagi Pak. Ibu-ibu barangkali. Oh. Masih berapa menit Pak Ketua? Sudah masuk ya? Baik, demikian Bapak Ibu yang mulia. Saya sebenarnya jawab pertanyaan itu hanya nunggu bunyi tit itu hanya, makanya saya panjang-panjangin jawabannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan ada kebaikan dalam setiap duduk yang kita di majelis ilmu. Dan mudah-mudahan Allah jadikan sebab Allah ridho kepada kita, terampunkan setiap dosa kesalahan kita, dan diterimanya amal ibadah kita, dan dimudahkan segala urusan dunia akhirat kita. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.